Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama yang berkata sebagai berikut. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk kita orang-orang percaya yang hidup dalam menjalani hari-hari yang terakhir ini. Kita menemukan suatu kondisi bahwa ada banyak hal yang membuat kita merasa wajar kalau kita hidup dengan kegelisahan. Kita menganggap adalah sesuatu yang normal kalau di zaman pandemi seperti ini kita gelisah. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Nah, kita menjumpai suatu keadaan di mana murid-murid Tuhan sangat tertekan. Mereka menemukan suatu kenyataan bahwa Yesus sudah berkata kepada mereka bahwa satu saat Yesus akan tinggalkan mereka. Yesus tidak bersama lagi mereka. Sebab itu mereka menjadi gelisah. Mereka menjadi tidak nyaman. Karena pengalaman membuktikan jika selalu bersama dengan Yesus, mereka merasa aman karena segala kebutuhan, segala masalah, segala rintangan terselesaikan tanpa mereka bersusah payah untuk berusaha bagaimana mengatasi masalah dan persoalan yang mereka sedang hadapi atau yang mereka jumpai pada saat itu. Nah, di sini kita melihat murid-murid punya keadaan yang gelisah. Karena tentunya Yesus tahu, waktu Yesus berbicara seperti itu, bagian lain Alkitab katakan hati mereka tergoncang. Bahkan ketika Yesus bercerita, dalam perjamuan ada salah seorang dari mereka yang akan mengkhianati Yesus. Itulah yang membuat mereka tidak nyaman. Itulah yang membuat mereka berada di dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ayat firman Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Kegelisahan itu tidak ditentukan karena keadaan kacau balau. Ketenangan dalam hati tidak dipengaruhi oleh kondisi yang sedang terjadi. Kita menemukan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang kita sendiri tidak dapat atasi. Tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan sampai engkau gelisah. Jangan sampai engkau merasa tidak nyaman karena segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu jangan kita gelisah melihat situasi kondisi yang sedang terjadi. Dalam menjalani hari-hari yang ada, kita tidak perlu gelisah. Kita juga tidak perlu kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kondisi-kondisi zaman yang berubah begitu cepat. Karena Alkitab sudah katakan, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Jika kita sudah tahu, mengapa kita harus gelisah? Ketika kita belum mengetahui apa-apa tentang segala sesuatu, maka wajarlah kita berkata, saya gelisah, saya tidak nyaman, saya merasa situasinya tidak mendukung untuk saya bisa berada dalam keadaan tanpa kegelisahan. Tetapi Alkitab sudah katakan bahwa
hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang bertambah sulit, dan itu tidak perlu kita kaget karena kita sudah tahu. Sesuatu yang sudah ditahu tidak perlu disikapi dengan rasa kaget yang berlebihan. Sesuatu yang sudah ditahu, kita tidak perlu jadi gelisah. Seperti ketika kita melihat ada kilat memancar, kita tahu beberapa detik kemudian akan disusul dengan suara guru atau guntur. Ketika kita melihat ada kilat, maka kita sudah siap. Ada guntur yang akan berbunyi. Keras atau pelan, jauh atau dekat, itu bukan persoalan. Yang pasti kita sudah tidak kaget, karena kita sudah melihat cahaya kilat itu. Demikian sebenarnya menyikapi kehidupan di zaman-zaman seperti ini. Alkitab sudah katakan, hari-hari yang kita akan jalani adalah hari-hari yang jahat. Kita bisa terjemahkan jahat itu seperti apa? Menghilangkan damai sejahtera. Jahat itu apa? Membuat kita merasa tidak betah. Itu sudah diberitahukan jauh sebelumnya. Sebab itu ketika hal itu terjadi, kita tidak perlu gelisah. Ketahuilah, Tuhan ada bersama kita. Yang kita harus bangun percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Jangan pernah bimbang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita pergi bekerja, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, tidak perlu takut. Itu pasti ada. Di mana saja kita berada, kesukaran, kesulitan, masalah pasti ada. Tapi ingatkan dirimu, Yesus ada bersama kita. Yesus ada dengan kita. Apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita tidak hadapi sendiri, tapi kita tahu ada Yesus bersama kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Bapa. Di tengah perubahan situasi, kondisi zaman, pandemi yang sepertinya tidak akan pernah berhenti, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena Engkau sudah mengingatkan kepada kami supaya di dalam menghadapi hari-hari yang terakhir, di zaman-zaman yang seperti ini, kami tidak gelisah, kami tidak tawar hati, kami tidak tergoncangkan, karena kami tetap percaya. Keadaan boleh berubah, situasi boleh tidak nyaman, tapi Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam setiap musim kehidupan ini, di dalam segala waktu, Engkau selalu ada. Walaupun mata kami tidak dapat melihatnya, tapi hati kami percaya Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, pergi berbisnis, pergi ke kampus, maupun yang sudah sibuk di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami di tengah pergumulan, di tengah situasi, kondisi yang selalu berubah, situasi yang tidak nyaman sekalipun. Ajarlah kami untuk diingatkan, untuk tidak perlu gelisah, tapi tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, sehingga dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.